Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan dan namo buddhaya. Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus atas berkat dan anugerahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan video penjelasan singkat tentang manusia sebagai citra Allah. Dalam video singkat ini saya akan membahas beberapa hal terkait manusia sebagai citra Allah. Sebelum memulai penjelasan singkat saya, izin memperkenalkan diri. Nama Muda Praja Julian Francis Sevnat Marau, NPP 310995, asal pendaftaran Provinsi Maluku Utara. Untuk mempermudah penjelasan singkat saya tentang manusia sebagai citra Allah, saya membagi penjelasan singkat saya menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tentang manusia. Manusia adalah hasil ciptaan Allah menurut Kejadian 1 ayat 26-27. Manusia bukanlah peletikan Allah, jelmaan dari sebagian diri Allah, bukan pula anak dalam arti biologis yang keluar dari diri Allah. Manusia adalah makhluk yang real, ada, hasil karya dari tangan Sang Agung, Sang Khalik. Untuk ini harus dicamkan bahwa manusia bagaimanapun berbeda dengan Allah. Allah adalah Khalik dan manusia adalah hasil karyanya. Manusia merupakan ciptaan Allah yang sempurna, yang memiliki akal dan mampu berpikir, dan memiliki tubuh jasmani yang fana atau tidak kekal. Asal-usul manusia sendiri menurut agama Katolik, berdasarkan amanat kitab suci membeberkan beberapa ajaran iman yang berhubungan dengan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dan ditempatkan di Taman Firdaus. Keduanya diakui sebagai pasangan suami istri pertama yang menurunkan segenap umat manusia. Mereka adalah leluhur umat manusia. Gereja mengajarkan bahwa dosa yang mencekam seluruh umat manusia hingga kini diwariskan oleh Adam dan Hawa. Yesus Kristus Putra Allah menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa yang diwariskan Adam dan Hawa. Oleh Adam, dosa masuk ke dalam dunia. Tetapi oleh Yesus Kristus, manusia diselamatkan dari belenggu dosa. Sedangkan menurut teori sains, salah satu yang terkenal yaitu teori Darwin. Menurut Darwin, manusia berasal dari perkembangan makhluk hidup sejenis kera yang sederhana, kemudian berkembang menjadi hewan kera tingkat tinggi, sampai akhirnya menjadi manusia. Namun, banyak juga ahli yang mengatakan bahwa teori yang dianggap ilmiah itu ternyata tidak mutlak, karena antara teori dengan kenyataan tidak dapat dibuktikan. Pembahasan yang kedua adalah tentang manusia yang diciptakan segambar dan secitra dengan Allah. Berdasarkan kitab Kejadian 1 ayat 26-28 dan Kejadian 2 ayat 7-8, ayat 15-18, ayat 21-25, manusia diciptakan dalam proses yang terakhir setelah semua yang ada di alam semesta diciptakan. Artinya, manusia diciptakan sebagai puncak ciptaan Allah. Manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah, dengan karunia istimewa yaitu akal budi, hati, perasaan, dan kehendak bebas. Adanya karunia akal budi menjadikan manusia bisa atau memiliki kemampuan untuk memilih. Karunia hati perasaan menjadikan manusia bisa merasakan. Dan karunia kehendak bebas menjadikan manusia mampu membangun niat-niat. Karunia-karunia itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang hidup, memiliki kesadaran dan kebebasan. Pembahasan yang ketiga adalah tentang rencana Allah terhadap manusia. Keluhuran martabat manusia diberikan oleh Allah tentu dengan maksud dan tujuan yang luhur dan mulia. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, Allah menciptakan manusia untuk menguasai dan memelihara segala yang ada di bumi, serta diutus turut dalam karya keselamatan ilahi, dan untuk melayani Allah, untuk mencintainya, dan untuk mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Pembahasan yang terakhir adalah tentang tugas panggilan dan perutusan manusia sebagai citra Allah. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial untuk berelasi dan bersekutu. Relasi dan persekutuan ini memperlihatkan suatu ketergantungan dasariah antar manusia sebagai makhluk yang selalu ada bersama. Karena itu, manusia hidupnya tergantung satu sama lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tugas panggilan dan perutusan manusia sebagai citra Allah, sebagaimana dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 27,
Sebab sejak awal mula Ia menciptakan mereka pria dan wanita adalah untuk hidup saling mengasihi dan melengkapi satu sama lain demi membangun kehidupan yang baik sesuai dengan rencana Allah. Sekian penjelasan singkat saya mengenai manusia sebagai citra Allah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi. Sekian dan terima kasih. Shalom.